silakan. Oh, Tuhan Yesus kan memerintahkan kita beribadah. Ya benar nggak? Ya, lalu? Betul. Untuk beribadah. Dapat kita ketahui bagaimana ibadah kita dapat diterima. Apakah ada bisikan? Apakah ada perubahan dalam tubuh kita? Ya gimana? Tunjukkan ayatnya. Apa katanya Kalvina? Bagaimana cara kita tahu ibadah kita dapat diterima? Dapat diterima. Ada ayatnya enggak? Sabar saya cari dulu. Ya puji Tuhan, pria ini bertanya kepada Mikana, dari manakah kita tahu bahwa ibadah kita dapat diterima oleh Tuhan? Ya, untuk penjelasan Mikana selanjutnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Yang ngikut agama kakak, bener ya? Iya. Bukan ikut Tuhan agama, Yesus. ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Bukan ikut gitu. agama. Oh. Dan katanya kalau itu kakak, di ajaran kakak itu nggak ada kata kiamat ya? Pak benar kak? Orang Kristen nggak ada kiamatnya. Karena apa? Oh, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi nggak ada kiamatnya dari di kami ini. Kiamat itu kan ngeri ya. Jadi kami nggak ada kiamat. Kiamat itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia tetap berada di bawah hukuman, yaitu binasa. Jadi kiamat itu bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau kami itu tetap hidup sekalipun kami mati. Karena apa? Roh dan jiwa kami ketika kami mati, tubuh kami langsung ke Firdaus. Firdaus itu surga, tapi itu tempat penantian sementara, menunggu nanti kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan di akhir zaman, lalu masuk dalam Yerusalem baru. Nah, di sanalah kita hidup kekal bahagia selamanya. Di sana tidak ada duka, tidak ada tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada maut. Yang ada adalah kebahagiaan sejati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, gitu. wih mantap juga ya kak. Woi, mantap. Nah, kamu mau dengar ayatnya? Ya, saya bacakan ayatnya ya, saudaraku ya, biar lebih mantap lagi ya. Wahyu 21 ayat 4-7. Tuhan Yesus berfirman. Ya, mulai ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, itulah kebahagiaan sejati kita, saudaraku. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Tetapi yang kiamat itu siapa? Kita baca Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh,
ya, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kiamat itu ya, bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Itu bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Seperti itu saudaraku Baktiar. Iya. Ya, saya rasa cukup ya. Enggak Kak, Oke. ada lagi nih Kak. Udah cukup saudaraku, kalau- satu orang satu pertanyaan sebenarnya. Gantian dulu sama yang lain ya. Iya. Oke, makasih saudaraku yang baik hati sudah bertanya ya. Sama-sama Kak. God bless you, salam toleransi. Tepuk tangan buat Bang Baktiar yang cakap dan manis. Assalamualaikum Kak, nama saya Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, namanya Namanya tadi Hasan ya, sorry, udah langsung turun. Hasan. Siapa tadi yang bilang aku dari semalam katanya? Siapa itu? Yusran Kaharo. Oke. Aku dong. Ya, selamat malam Selamat Yusran malam, Yusran. Kaharo. Malam. Saya mau nanya nih. Silakan. Oh, Tuhan Yesus kan memerintahkan kita beribadah. Ya benar nggak? Ya, lalu? Betul. Untuk beribadah. Oh, dapat kita ketahui bagaimana ibadah kita dapat diterima. Apakah ada bisikan? Apakah ada perubahan dalam tubuh kita? Ya gimana? Tunjukkan ayatnya. Apa katanya Kalvina? Bagaimana Ibadah- cara kita ibadah- tahu ibadah kita dapat diterima? Dapat diterima. Ada ayatnya enggak? Sabar saya cari dulu. Iya. Ibadah yang diterima itu ya seperti ini ya. Tuhan Yesus berfirman Yakobus. di Yohanes. Oh, Yakobus silakan baca. Yakobus 2, sabar saya cari dulu. Yakobus 21 itu tentang doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu ibadah yang bisa diterima, diterima Tuhan. Itu orang-orang hidup benar. Jadi di saat dia berdoa, dia memuji menyembah Tuhan, nah itulah yang diterima Tuhan menurut Alkitab. Iya, dapat kita ketahui diterima kita ibadah kita itu dengan cara apa? Apakah ada bisikan? Nggak ada bisikan, Atau karena gimana? kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, sudah bertobat, lahir baru, lahir dari roh, air dan roh. Berarti kita doa kita diterima karena kita orang benar, orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan. Kita mengimani itu, bukan ada bisikan dari roh-roh mana, tidak ada itu. Oke. Saya tambahkan sedikit. Maaf Bu, Oke, Yusran gini. Ibadah yang diterima Tuhan Yesus adalah seperti ini. Ya dengar. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi supaya ibadahmu diterima, ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, di mana keilahiannya itu ada di mana-mana, ya, karena keilahiannya adalah Allah yang Maha Hadir. Oleh karena itu sembahlah dia dalam roh. Artinya kamu dimanapun kapanpun muliakanlah Tuhan Yesus, taati dia, lakukan perintahnya, puji dia, muliakan, tinggikan namanya dimanapun dan kapanpun kamu ada, ya, dimanapun kamu berada. Kemudian dalam kebenaran artinya, jikalau kamu memuliakan Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, perbuatanmu juga harus benar. Jangan kita itu ya ngomongin firman tiap hari, tapi kelakuanmu lebih parah dari setan. Yang dimana ya, kamu bisa ngomongin tentang Tuhan, tapi kelakuanmu ya suka memfitnah, dengki, iri, ya, mencuri, apalagi dendam, pembuat perpecahan, ya, tukang ngadu domba. Itu namanya kamu itu nggak hidup dalam kebenaran, dan Tuhan Yesus nggak berkenan yang seperti itu. Jadi hidup kita harus benar juga, saudaraku. Nah, kalau kamu pun seorang karyawan, contohnya, jangan hanya di depan bos kamu aja kamu pura-pura baik, pura-pura rajin.
walaupun nggak dilihat bosmu, lakukanlah tugasmu dengan baik dan bertanggung jawab. Begitu pula kalau kamu seorang bos, jangan semena-mena terhadap karyawanmu. Jangan kamu bisa menyembah Tuhan, tapi sama karyawanmu kamu itu semena-mena, kamu anggap dia budak. Jadi perlakuanmu dan perbuatanmu harus benar. Kalau kamu seorang suami, setialah kepada istrimu, kasihi istrimu. Kalau kamu seorang istri, taatlah kepada suamimu. Kalau kamu sebagai anak, hormati orang tuamu, ya. Nah seperti itu saudaraku. Jadi kita itu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itulah ibadah yang diterima Tuhan Yesus. Nah seperti itu saudaraku Yusran, ya. Oke, paham. Oke, saya rasa udah cukup. Oke. Makasih Terima saudaraku kasih. ya. Ya, God bless you. Salam Ya. toleransi. Tepuk tangan buat Yusran Keharu yang cakap dan manis. Oke, kita Immanuel. naikkan lagi. Siapa? Immanuel ada minta ikut gabung itu. Dia bisa buka kamera, Immanuel ini. Immanuel gabung di sini harus buka kamera. Sebentar dulu ya, kita naikkan lagi. Apa Immanuel bilang apa? Nanti aja deh. Iya, Immanuel di sini ada peraturan di sini kalau mau naik sini, Omal sini harus buka kamera Immanuel. Ya, selamat malam, Wana Filza. Iya, halo, selamat malam. Ya, silakan saudaraku, saudariku ada yang mau ditanya. Gini Kak, katanya Bunda Tuhan Yesus itu Bunda Maria ya, betul ya ibunya ya? Iya. Masuk juga. Bentar, sabar, jangan langsung iya kan. Ya, jadi gini Wanda, bentar ya. Ya. Memang ketika Allah yang Maha Kuasa, ya Sang Firman, di mana Sang Firman adalah Allah itu sendiri, ketika berkenosis artinya mengosongkan dirinya sendiri, datang menjadi manusia, itu memang melalui proses kelahiran, mulai dari bayi ya sampai dewasa. Nah, supaya dia bisa lahir sebagai manusia, ya menjadi manusia, Tuhan Yesus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Jadi ibarat katanya meminjam rahim memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Nah karena gini Tuhan Yesus berfirman ya di Matius 12 ayat 46 sampai 50 ketika orang-orang mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi apa kata Tuhan Yesus? "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku ya di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya, inilah ibuku jika mereka melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang artinya Tuhan Yesus itu tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah secara biologis dan juga ibu secara biologis dan lain sebagainya. Karena siapapun yang melakukan kehendaknya, dialah ibunya, dialah saudara-saudaranya. Karena apa? Maksudnya di situ dia adalah Allah itu sendiri. Gitu Wanda. Oh ya Kak, jadi izin ya Kak, Bunda Maria itu nyembah Yesus gitu. Oh jelas sekali. Jadi Bunda Maria itu menyembah keilahian Tuhan Yesus ya, atau menyembah Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Namun ketika dia datang sebagai menjadi manusia, Bunda Maria tahu ya, tapi menyimpan perkara itu dalam hatinya. Bunda Maria tahu yang dia kandung itu Mesias, karena malaikat yang menyampaikan
bahwa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus dan dia akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Jadi Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus Kristus. Berarti ibu nyembah anak gitu ya kak? Oke, saudari, tadi saya sudah jelaskan siapa ibuku, siapa saudaraku. Saya rasa tidak perlu kembali lagi ke situ ya, karena saya katakan sesungguhnya Tuhan Yesus tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah biologis ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak usah kembali lagi bertanya bolak-balik. Kiranya apa yang kita sampaikan ya. Kamu ngerti nggak sih Maria itu hanya di alat saja yang dipakai Tuhan. Iya, Bunda Maria Untuk dihadir ke dunia. Jadi bukan ibu jasmaninya dia. Iya, Hanya paham. cuman alat yang dipakai Tuhan. Iya paham Bunda. Cuman kan tadi katanya. Tapi kalau paham kenapa masih bolak-balik? Jadi Maria menyembah anak. Iya karena kan tadi kan ibaratkan banyak juga yang bilang kayak gitu kan kak. Soalnya kan ibaratkan Yesus itu kan udah di dalam rahim Bunda Maria lah kan. Iya. Berarti kan dikandung Karena untuk Bunda proses Maria. kelahiran sebagai menjadi manusia kan harus melalui perempuan. Makanya dia Berarti memilih Bunda Maria. Iya, kalaupun kamu katakan Bunda Maria menyembah anaknya, iya betul sekali. Lalu masalahnya apa? Karena Maria itu hanya Iya, karena Maria itu kan wadah sebagai wadah saja. wadah untuk menampung Yesus hadir ke dunia. Jadi di dalam tubuhnya Yesus Kristus tidak ada darah Maria sama sekali. Ya, karena Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, tentu saja dia bisa hadir di dalam rahim Bunda Maria menjadi manusia. Ya, oke. oh iya. Seperti itu ya, Wana ya. Saya rasa udah Satu cukup. lagi boleh kak? Udah cukup dulu satu aja dulu ya, biar gantian sama yang lain ya. Oh, oke. Ya, makasih. Besok-besok lagi. God bless you. Sehat-sehat ya. Ya, sama-sama. Selamat malam Bang Amin. TikToker. Shalom, Bang Amin. Udah lama nggak absen di sini. Tumben Bang Amin belakangnya ada kursi di kamar. Masih belum balik Jakarta sih. Oh, Masih di Surabaya ya? Oh. Di mana? Di Surabaya ya? Di mana? Di Surabaya. Budi Sitira ini kenapa feedback ya? Halo Kak Mika. Mungkin Bang Amin coba di mute dulu. Mikrofonnya di mute. Halo? Oh iya, Bang Amin itu feedback. Udah dengar Kak Mika? Ya silakan Yudhistira. Iya Kak, aku itu mau tanya. Aku itu kan keluarga aku itu kan semuanya itu kan agama Islam. Nah, aku sendiri yang agak melenceng dari keluargaku. Nah, sempat ribut kemarin itu sempat ribut. Ayo ikutlah masuklah Islam lagi gini. Ada ayatnya loh di Alkitab katanya itu Tuhan itu berfirman 100 yang masuk surga itu kan hanya 144.000 ya Kak ya katanya ya di Alkitab itu. Itu nggak boleh kita artikan secara harfiah 144.000 aja. Bukan. Mereka yang bilang ke aku digituin. Kamu kan bukan dari golongan Bani Israel, aku digituin, ya kan? Bentar dulu Yudhistira. Kamu ini feedback ini. Kamu turun dulu baru naik lagi. Kamu turun dulu keluar dari aplikasi masuk lagi ya. Soalnya nggak enak. Iya. Kamu turun dulu sebentar. Kamu naik lagi. Feedback kamu. Kita ini butuh jawaban singkat yang jelas masuk akal, bukan jawaban yang muter-muter dan emosi. Yang emosi siapa? Iya, dia tadi yang feedback. Iya, mana tadi si Yudhistira itu? Iya, silakan Yudhistira. Naik lagi. Ini dia. Malah dia keluar lagi nggak balik. Oh ya masih ada.
Lucu juga orang-orangnya. Udah Kak? Iya, oke. Ya, ini sudah. Ya, Sudah. ini sudah. Nah, aku kan feedback lagi. Ya udah, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu ini. Oke, jadi gini Yudis, tapi sebelum menjawab atau mau bertanya, emang kamu sejak kapan jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus? Nah, saya itu mulai mempelajari Kristen itu di tahun 2019, Kak Mika. Kamu udah dibaptis belum? Tahun 2019. Sudah. Oke, Sudah. bisa syahadat online nggak? Ke tempatnya. Ya, syahadat online. Oke, Syahadat online itu yang gimana, Kak? yang ini kamu betul-betul percaya Yesus Tuhan dan Allah, betul? Kakak tadi tanya dibaptis, ya? Iya, maksud aku gini. Kamu Kamu ikut saja yang kami gitu ya. Jadi bicara biar kita itu yakin gitu online. kamu betul-betul sudah jadi Kristen Iya. gitu loh. Nanti kami karena bicara apa, Yudis putus, kah? Kak. Ikuti aja apa. Iya. Oke, Yudhistira. Putus, Kak. Coba gimana? Oke, kamu katakan dengan sungguh-sungguh ya, membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan dan Allah ya. Iya. Oke, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku, Yesus Kristus Tuhanku dan Allahku, serta juru selamatku. serta juru selamatku. Aku percaya Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Ku cinta Tuhan Yesus, Ku cinta Tuhan Yesus, ku taati Tuhan Yesus ku taati Tuhan Yesus selama hidupku. selama hidupku. Amin. Amin. Ya, oke, silakan pertanyaannya apa, saudaraku? Nah, ini Kak, keluarga itu kan semuanya itu kan Muslim. Kemarin itu saya sempat berdebat sama keluarga juga. Kamu kembali aja ke Islam. Kan udah ada ayatnya di Alkitab. Aku yang diginiin kan, 100 dari umatnya Tuhan Yesus, 144.000 yang hanya masuk surga, yaitu ya kaum Bani Israel, kan dibilangin gitu. Kan Bapak bilang gitu, jelas gak Kak Mika? Iya. Nah, lalu aku bilang gini, lah kan di Islam juga gitu. Maksudnya kan kalau di Islam itu kan dia kan bilang kalau yang masuk surganya Tuhan itu hanya 144.000 orang, ya kan Kak? Dari kaum Bani Israel. Di Alkitab ada kan ya Kak itu? Ya, terus pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya itu yang mulai aku bingung itu kadang yang buat aku bimbang Kak, itu kita itu termasuk di ayat-ayat itu apa enggak sih Kak? Ya, imanilah biar kamu termasuk 144 orang itu. Nah, itu aku. Tapi gini saudaraku, gini. Bilang, halo Yudhistira. Ya. Iya Kak Mika. Surga itu luas. Jadi jangan kita menjengkali surga hanya ditampung 144.000. Nah, ini adalah makna alegoris bahwa itu tidak bisa kita artikan secara harfiah. Angka di sini 144.000 orang itu apakah betul-betul secara jumlah atau memang kiasan? Gitu.
Jadi Tuhan Yesus, Kalau secara di padahal Tuhan Yesus berfirman gini, enggak. kita itu mengimani dan setia kepadanya, yang dimana Tuhan Yesus berfirman ya. Sebentar. Yaitu ya. Sorry. Tuhan Yesus berfirman ya di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita harus setia sampai mati kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kita mahkota kehidupan. Kemudian Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, setia dan taat sampai mati, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan mahkota kehidupan. Terus ngapain lagi kamu bimbang? Ya oke, silakan Bang Amin. Ya, karena bisa dibaca ayatnya di Lukas 13 ayat 28 dan 29. Itu tertulis ada timur, barat, utara, selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas 12. Lukas 13 ayat 28 dan 29. Oke, dengar baik-baik ya Yudhistira. Ya jaringannya Yudhistira ini agaknya macet-macet ya. Lukas 13 ayat 28 sampai 29 ya. Di Ya, enggak. ayat 29 aja kali ya. Oke. Oh, ayat 28 saya baca. Di sanalah, ini kuota siapa nih? Bentar dulu ya. Kuotamu habis, Khalid Syai dan Lukas 13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan mencari orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan mencari yang terakhir. Jadi di sini banyak ya, dari timur dan dari barat dan dari utara dan selatan duduk makan bersama di kerajaan Allah, artinya ada di kerajaan surga. Jadi akan banyak orang dari barat, timur, dari segala penjuru, dia ada bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Jadi tidak ada dicatat di situ, itu nggak bisa kita artikan secara harfiah bahwa yang masuk surga itu hanya 144.000 gitu Yudis. Iya, jadi secara logika, secara diartikan itu memang nggak bisa dilogika ya Kak Mika ya. Iya betul, kita belum tahu angka itu sebenarnya, karena kayak gini, angka 66 itu kan apa gitu kan. Angka 66 itu bukan berarti ada angka 666, itu angka setan gitu kan. Iya. Jadi 144.000 itu bisa kita artikan juga kesempurnaan atau kuota yang tidak terbatas gitu. Sama seperti gini dengan angka 7 kali 7 kali 7 gitu kan. Berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali 7 kali 7. Dimana itu artinya tidak terbatas kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi 144.000 itu nggak bisa kita artikan secara angka betul-betul 144.000 gitu. Iya. Aku kemarin jawabnya gini Kak. Apa ya? Misal, aku kemarin jawabnya gini ke keluargaku. Semisal yang masuk surga itu dari kaum Bani Israel, kita ini kan keturunan Adam dan Hawa Kak. Iya kan? Kita ini kan katakanlah keturunan Adam dan Hawa, dan di Islam pun juga seperti itu. Manusia di seluruh bumi di Al-Quran kan juga keturunan Adam dan Hawa itu tadi. Nah, Adam dan Hawa punya keturunan dan lahirlah keturunan Bani Israel itu. Nah, secara tidak langsung kita kan juga termasuk golongan Bani Israel. Aku bilang sama gitu keluargaku. Iya gitu. Iya betul Yudis.
tapi memang harus kita kasih ayat. Jadi kita ini golongannya atau Israel secara rohani. Ada ayatnya saudaraku. Ayatnya itu di Efesus 2. Kalau memang dikatakan orang Israel lah yang masuk surga, betul. Tapi kita sekarang bukan lagi orang kafir, tapi Israel secara rohani. Nah, ada ayatnya ini ya, di Efesus 2 ayat 11 sampai 13 saya baca. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ingat ya, dahulu kamu bukan orang-orang Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ingat ya, Efesus 2 ayat 11. Dulu kita ini bukan termasuk orang Yahudi secara daging. Ingat ya, berarti kita bukan orang Israel secara daging. Tetapi ayat 12, bahwa kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kita itu dulu bukan warga Israel, bukan orang Yahudi secara daging. Tetapi Efesus 2 ayat 13 lagi berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dalam matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Makanya ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita ini sudah diselamatkan, kita sudah menjadi kewargaan Israel secara roh. Makanya kamu selamat juga gitu Yudis. Paham ya? Sudah bagus tadi jawabanmu itu. Aku juga orang Israel secara roh, udah benar itu. Aku juga bilang dari ke keluargaku, aku kan itu pernah sakit selama 1 tahun, Kak. Pernah sakit selama tahun, dan pada akhirnya 1 bulan sebelum sembuh itu aku berdoa, ya Tuhan Yesus, jika engkau ada, berikanlah kesembuhan untukku, agar aku berubah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan 1 bulan sebelumnya itu puji Tuhan nggak sembuh. Amin, haleluya. 1 bulan setelah berdoa itu sembuh aku nggak. Oh, haleluya. Itu yang aku menggerakkan hati saya untuk masuk ke Kristen ya, mulai dari itu di tahun 2019 itu. Luar biasa. Karena memang Tuhan Yesus Allah yang maha mendengar. Dia adalah Yehovah Rafa. Yehovah Rafa artinya Tuhan Yesus Allah yang maha penyembuh. Amin. Ya oke, silakan Bang Amin, ada yang mau disampaikan tadi gini tangannya. Enggak apa-apa, tapi tadi udah lewat sih sebenarnya. Ada di Wahyu 21 itu bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi akan masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru. Ada di Wahyu 21, nanti dilihat aja yuk. Nah gini, saudara Yudis, biar lebih yakin dan tetap setia kepada Tuhan Yesus, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu dan jangan lupa berdoa. Tetaplah Ya, percaya dan taat kepadanya. Ingat Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tertulis, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki engkau binasa, melainkan supaya engkau bertobat dan datang kepadanya. Karena hanya di dalam Dialah kita memperoleh kehidupan kekal, dan hanya Dialah satu-satunya sang jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa Dia. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. ya Kak Mika. Terima kasih ya Kak Mika ya pengajaran untuk hari.
bulan April tahun ini. Baru banget ya. Iya, jadi tapi kalau aku sedikit cerita sharing kali ya. Ya tapi ingat jangan menjelekkan agama sebelumnya ya. Oh, Kesaksian Kristus itu baik di dalam dirimu sehingga engkau percaya, itu saja ya, Iya. silakan. Jadi aku tuh kan SMP itu aku sudah tertarik dengan agama Kristen karena pertama itu dari lingkungan teman. Jadi waktu itu tuh aku ada ajak temanku untuk pergi di agamaku, beribadah di agamaku yang sebelumnya. Tapi mereka yang menyepelekan aku, malah menyudutkan aku di agamaku yang sebelumnya. Terus aku mendengar temanku untuk ajak dia buat ibadah gitu kan ke gereja, kayak yuk gereja yuk gitu kan, besok lo gereja enggak? Terus temanku langsung bilang kayak ya gereja lah, gue takut sama Tuhan gitu kan. Nah kan di situ aku udah perbandingan, di situ tuh aku dapat perbandingan, kok mereka tuh ini ya kok gampang ya buat diajak ibadahnya, kok aku ngajak ibadah ini kok ke teman-temanku kok malah dijelekin gitu tuh awalnya. Sampai akhirnya aku SMA itu aku cari tahu lebih dalam lagi, terus tahun 2020 aku mau pindah tapi masih kehalang sama nenekku. Sampai akhirnya 2022 nenekku dipanggil sama Tuhan. Terus 2023 aku memutuskan untuk masuk. Nah dari situ aku cuman sebenarnya aku masuk di agama Kristen itu aku pengen tahu, aku tuh pengen dapat kedamaian, ketenangan, begitu. Itu tujuan aku pertamanya, karena aku udah cari-cari jati diriku kemana-kemana, aku berdoa ke sini gitu kan, sampai akhirnya aku diajak temanku untuk ke gereja, tapi temanku tuh tidak untuk suruh aku masuk ke dalam agamanya waktu itu. Terus temanku cuma bilang kalau emang lo belum ketemu jalannya, coba deh berdoa, panggil aja Tuhan gue, nggak apa-apa. Katanya begitu, minta ketenangan atau segala macam. Akhirnya aku di situ berdoa, aku bilang Tuhan Yesus, boleh nggak aku minta ketenangan buat menghadapi masalah ini. Waktu itu aku dapat masalah besar yang emang biasanya aku temperamen. Nah dari aku berdoa di situ 2 minggu aku dapat masalah lagi, ternyata Tuhan Yesus jawab di situ. Akhirnya aku memutuskan. Nah pas aku memutusin itu banyak rintangannya ternyata. Setelah aku masuk ke dalam Kristen gitu kan, ternyata benar pikul salib itu tidak gampang. Jadi waktu itu di gerejaku ini kan bisa langsung baptis, tapi nanti pembelajarannya setelah baptis. Nah jadi pas aku mau baptis itu aku dapat masalah, aku dikasih sakit. Aku dikasih sakit sekitar 2 minggu, aku sakit 2 bulan aku dikena sakit, terus aku juga dikeluarkan dari kerjaan. Terus pas akhirnya baptis diundur, aku udah pemulihan, aku mau baptis lagi, mendekati dibaptis, ternyata mamaku dipanggil sama Tuhan. Terus akhirnya aku di situ kayak belajar, Tuhan ini kenapa kok kok malah banyak masalah ya Tuhan, aku bilang begitu kan. Terus abis itu pendetaku cuman jawab, ini ujian buat kamu, katanya gitu. Kamu lagi diuji sama Tuhan, kamu tuh sebenarnya kuat atau tidak buat tetap di jalan Tuhan. Pendetaku bilang itu kan. Aku mau tanya, perbedaan Yesus dan Allah itu apa? Oke. Jadi Rani ya, perbedaan Yesus dan Allah nggak ada, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah di dalam iman Kristen bukan nama, bukan proper name. Oke, tapi sebentar ya, ada yang tulis di bawah ini settingan katanya. Muncul lagi orang-orang yang dibayar katanya. Jadi seakan-akan Rani ini saya bayar untuk Waduh, enggak, aku nggak dibayar. Aku tuh emang udah nungguin tuh dari yang pas 3 hari yang lalu mungkin, atau 2 hari yang lalu ya. Yang waktu itu ada siapa ya? Sekitar 4 orang hostnya.
Enggak, aku nggak dibayar. Aku benar-benar Iya. nggak dibayar. Betul. Jadi tadi di bawah typing muncul orang bayaran, settingan gitu ya. Jadi ini bukan settingan ya, karena ini saya nggak kenal beliau dan memang dia betul-betul naik ke sini untuk bertanya. Jadi gini Rani ya, kami ucapkan dulu selamat datang di dalam kerajaan surga. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kamu itu sudah anak Tuhan Yesus, makanya melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena surga telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, ya Rani ya. Nah begini, di dalam iman Kristen Allah itu bukan nama, bukan proper name, ya, tetapi itu jabatan atau gelar atau yang kita sembah. Nah, Allah kita namanya Yesus Kristus. Dialah pencipta langit dan bumi. Karena kalau kita baca ya di Yohanes 1 ayat 1, siapa Yesus itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu hologos. Hologos artinya sang firman. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena di ayat 3 di sini tertulis segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman, di mana Sang Firman adalah Allah itu sendiri. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang pencipta, Allah pencipta, Sang Pencipta. Dan kita adalah milik kepunyaannya. Dia adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Dia sedang datang ke dalam dunia. Jadi, Yesus adalah Allah itu sendiri, Rani. Dan tidak ada Allah selain daripada Dia, ya. Yesaya 44 ayat 6 itu adalah Tuhan Yesus yang berfirman, karena Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripadaku. Itu firman-Nya. Kalau di perjanjian lama Dia disebut Yahweh, ya. Jadi Allah itu sendirilah atau Yahweh itu sendirilah yang datang berkenosis menjadi manusia, karena Dialah juru selamat kita, di mana Dia sudah berjanji dan berfirman di Yesaya 43 ayat 11 sampai 13, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain Aku. Aku yang memberitakan, menyelamatkan dan mengabarkan. Bukan Allah asing. Dan kamulah saksi-saksiku. Akulah Allah. Nah, itu firman-Nya. Jadi saksi-saksinya itu para nabi dan para rasul yang telah melihat Tuhan Yesus Kristus berkarya, dan dengan perbuatannya yang ajaib kita diselamatkan. Karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita, Dia rela turun dari surga, datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan Dia memberikan darah-Nya yang kudus supaya kita hidup. Karena nyawa makhluk ada di dalam darah-Nya, dan dan darah perantara antara nyawa. Jadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, cantik. Sudah paham belum? Sudah. Soalnya kan aku tanya tuh karena takutnya ada beda-beda kan, karena mungkin karena aku tuh baru masuk gitu ya, terus aku kan cari-cari gereja-gereja dan setiap gereja mungkin beda-beda ini. Oke, nanti mungkin kita DM-an ya. Saya follow kamu dulu, minta nomormu ya. Oh boleh. Nah, biar kita nanti bisa bersama-sama saling ini ya. Kalau kamu ada yang mau ditanya, bisa tanya sama kita. Oke, cantik? Oke, boleh. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Atau sudah? sih. Atau nanti lain kali lagi ya? Iya, Tapi oke. Rani, mohon kamu baca kitab ya. Kami sarankan dari Matius dulu. Iya, aku udah baca dari perjanjian lama sih. Aku baca dari perjanjian lama. Wah, luar biasa. Iya. Gitu. Ya, Makasih tetap deh. semangat. Tetap semangat ya, cantik, mengikut Tuhan Yesus ya. Ingat, sekalipun banyak pergumulan yang kamu hadapi selama kamu hidup, tapi ingat apa kata Tuhan Yesus tadi di Wahyu 22, Wahyu 2 ya. Sorry, saya baca ya. Wahyu 2 ayat 10 ya.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa? Bukti bahwa Tuhan kita Maha Pengampun itu ada buktinya, real, yaitu Dia rela turun dari surga memberikan pengampunan di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kita percaya ada kebangkitan. Kenapa? Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Iya, Makanya kalau kita mati, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus, ke surga. Menunggu juga nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, dimasukkan dalam Yerusalem yang baru. Di sanalah kita bersama-sama nanti, Rani. Iya benar. Hidup kekal abadi. Oke? Oke. Ya, makasih Rani sudah bertanya ya. Tuhan Iya. Yesus mengasihimu dan memberkatimu ya cantik. Amin, amin. Selamat malam. Ya, selamat malam. Tepuk tangan buat Rani yang cantik dan manis. Oke, siapa lagi yang kita angkat ini? Saya, Kak. Siapa tadi yang mau habis kuotanya itu? Kuota saya sudah mau habis katanya. Lupa saya namanya ya. Oke, kita nyanyiin Joyanti dari tadi pas aku ini. Selamat malam Joyanti. Halo Joyanti. Banyak sekali yang tapping tanya Wahyu 22 ayat 9 tuh Kak. Itu malaikat ya, kalian pasti tanya tentang hamba ya, itu malaikat. Enggak ada. Dari kemarin. Dari kemarin aku Kak. Mana ini? Kok gak diangkat-angkat? Enggak ini. Oke, silakan sarjana pengangguran. Iya, begini. Begini. Halo, Ya, selamat malam sarjana pengangguran. selamat malam. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Mohon maaf Kak, saya dari Islam nih. Baik, silakan. Nah itu sebenarnya saya dari kemarin udah mengikuti kakak, sering dengerin apa yang dikatakan kakak dan kakak-kakak ini ya dari kemarin. Bahwasannya temanya kan dari kemarin ini kan Yesus adalah Allah ya kan, punya kakak ya. Jadi yang mau saya tanyakan berarti Yesus itu masuk ke tubuh manusia begitu kan?
Ya Kak. Yesus Kristus yang adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, berkenosis artinya mengosongkan dirinya sendiri, datang menjadi manusia. Oke. Yang ingin saya tanyakan Kak, kan waktu itu dunia ini kan lebar ya, dunia ini lebar. Terus kalau Tuhan Kakak itu, Yesus itu ada di tubuh seorang manusia di situ, ya, di Bani Israel. Terus yang mengatur dunia yang lain ini siapa gitu? Kalau memang hanya itu, ya itu. Ya, silakan Bang Amin. Ya, di dalam kekristenan, brother, kalau Tuhan sudah menciptakan alam semesta, itu akan berjalan sendirinya. Nggak mungkin alam semesta tiap 1 menit diatur, entah tiap 1 menit dipindahin bintang ke sini, 1 menit lagi bulan ke sana, 1 menit lagi matahari digeser. Itu namanya Tuhan ongol-ongol yang masih harus diatur setiap detik, setiap menit. Sudah sekali mencipta, selesai. 6 hari penciptaan selesai dan berjalan sendiri. Begitu, brother. Masa harus diatur setiap menitnya, setiap detiknya? Mobil aja sudah dikeluarkan dari dealer. Nggak mungkin petugas showroom atau yang pembuat mobil, halo Pak, bagaimana mobilnya? Mestinya lancar, olinya gimana? Nggak mungkin, Pak. Alam semesta, masa tiap harus 1 menit, 1 jam harus diatur-atur? Begitu, brother. Oke Pak. Tapi nggak apa-apa, ya betul juga, tapi saya tambahkan begini, saudaraku sarjana pengangguran. Yesus Kristus kan adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, ketika Tuhan Yesus atau ketika Allah yang Maha Kuasa berkenosis menjadi manusia, tentu saja keilahiannya itu ada di mana-mana. Jadi keilahian Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Hadir, bahkan berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Gitu ya, saudaraku. Karena gini Kak, belum, ini mungkin jawabannya bukan itu maksud saya. Jadi maksudnya gimana? Maksud saya itu gini, kan ini manusia banyak ya kan, bukan hanya di aja waktu itu. Terus manusia-manusia yang lain yang berbuat dosa itu siapa itu yang mencatat, terus yang melihat kan? Kata kakak kan tadi kan gini. Nggak perlu dicatat-catat, saudaraku. Tuhan Yesus berkuasa, Dia tahu siapa yang melakukan dosa, siapa yang tidak. Iya. Oh begitu. Kan keilahiannya itu Maha Kuasa. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Berarti tahu Tuhan Yesus itu Maha tahu, dan Tuhan Yesus berfirman, ya, Aku adalah yang awal dan akhir. Jadi Dia ada di segala masa, bahkan di masa depan. Jadi apa yang kamu perbuat untuk masa depan juga Dia tahu. Ya, dan keilahian itu Maha hadir. Nggak perlu ada malaikat yang catat-catat. Di dalam iman Kristen nggak seperti itu. Jadi kuasa Tuhan Yesus Kristus melingkupi segala sesuatu. Makanya hanya Tuhan Yesuslah Allah yang Maha hadir dan yang mengetahui masa depan. Oke Kak. Ini lagi Kak. Saya dari semalam itu pokoknya sampai jam 2 lah gitu dengerin kan. Seru juga gitu bahasa. Masa emangnya saya live sampai jam 2? Kayaknya sampai jam 1 saja. Saya di sini jam 2 tuh. Oh, jam 2 di sana. Oke. Makasih saudaraku ya sudah menonton. Terus pertanyaanmu satu lagi silakan. Begini, ya. Yesus itu apakah yang disalib itu Tuhan atau bukan? Oke, jadi gini saudara. Yang disalib itu siapa? Ya, berdasarkan firman Tuhan. Bentar ya. Satu Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Jadi yang mati itu adalah Tuhan, makanya Dia bisa bangkit. Namun ketika Tuhan itu datang dalam rupa manusia, ya. Jadi tubuhnya, ya, tubuh yang itu disebut manusia, ya. Tubuhnya yang mengalami kematian, tetapi keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati. Ya, tubuhnya yang mati. Tubuhnya ketika datang menjadi manusia yang mati. Tetapi keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati. Makanya ketika ya Tuhan itu mati tubuhnya, Dia bisa bangkit sendiri. Karena apa? Keilahian itu Maha Kuasa.
yang mengembalikan rohnya ke tubuhnya sehingga dia bangkit. Gitu saudaraku. Oh, oke Kak. Iya, karena kalau manusia biasa yang mati, ya dia hanya nabi, hanya utusan toh. Kalau dia mati ya nggak bisa bangkit. Tapi karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, ya dia bisa bangkit sendiri. Oh ya, begitu ya Kak, berarti Kak. Iya. Sebenarnya kami di Islam itu mempercayai juga bahwasannya Yesus itu ya bukan Tuhan tapi nabi. Terus Saudaraku, itu beda. Kamu tidak pernah mempercayai Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Berbeda saudaraku. Beda pribadi ya. Pribadi Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, iya Kak ya. Kalau begitu kan Kakak juga percaya ya sama Nabi Isa? Enggak, saya nggak percaya. Oh, nggak percaya. Kalau Iya, karena dia bukan Tuhan Yesus. Iya, tapi percaya dia sebagai nabi kan? Nggak percaya juga. Percaya Itu juga. kan nabimu, bukan nabi saya. Oke. Kita menghormati keimanan Anda, tapi kan di dalam kita hormati gitu, jangan kita juga harus mempercaya, betul kan? Iya. Sama brother gitu, brother menghormati kekristenan, tetapi kita nggak memaksa untuk brother Percaya. mengatakan dia adalah Tuhan, betul nggak brother? Betul. Gitu. Betul Kak. Karena Ya, kami ingin sampaikan tentang ini Kak, ya yang dimaksud Kak tadi itu yang dibunuh itu kalau di keyakinan kami waktu itu Tuhan Yesus Kakak itu tidak disalib. Kalau di dalam Al-Quran itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Isa brother, itu Isa, bukan Yesus. Iya, jadi gini. Sarjana pengangguran. Nah, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena berdasarkan fakta sejarah, Tuhan Yesus Kristus ketika datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya Alkitab yang mencatat itu saudara. Ada juga para sejarawan yang bukan Kristen. Mereka gak percaya Yesus Mesias, tapi mereka mencatat peristiwa itu. Karena di zaman Pontius Pilatus ada peristiwa yang menggemparkan. Apa itu? Yaitu penyaliban Yesus Kristus. Karena di saat penyalibannya itu awan gelap ya. Matahari itu tidak bersinar selama 3 jam ya Bang Amin ya. Kalau Vina, koreksi bila saya. Selama kurang lebih 3 jam ya. Dan kemudian ada gempa bumi. Dan itu peristiwa yang menggemparkan. Makanya sampai ya kuburan-kuburan juga ada yang terbuka ya. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit dari yang ketiga. Kuburan-kuburan ada yang terbuka dan mereka menampakkan diri dan mereka sekarang ada di surga. Kenapa? Itulah kebangkitan yang pertama. Makanya peristiwa itu gempar sampai para sejarawan menuliskan peristiwa itu. Jadi itu bukan legenda, tapi itu fakta sejarah nyata gitu loh. Makanya Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berdusta. Kenapa? Sebelum dia disalib, dia 4 kali memberitahukan loh kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. 4 kali dia beritahukan. Tetapi ya, ketika itu terjadi, dia benar-benar taat sampai dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya murid-muridnya juga mencatat itu. 4 Injil sinoptik ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat ya, sama-sama mencatat peristiwa itu bahwa Yesus Kristus benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Dan justru itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menggenapi nubuatan itu bahwa Mesias akan mati tersalib. Itu sudah jauh dinubuatkan. Dari Kejadian sampai Maleakhi ya, ada kitab ya, Alkitab yang sangat tebal ya, sempurna. Itu semua mencatat tentang Mesias akan memberikan darahnya di atas kayu salib. Dan itu digenapi. Jadi Tuhan Yesus Kristus benar-benar disalib. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kamu tahu nggak? Ya mohon maaf dengan segala hormat. Kan dikatakan orang Yahudi berkata ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, betul nggak? Enggak.
Enggak ada. Kalau dalam Islam enggak. Kamu bukakan QS Anisa 157. Kamu baca QS Ya Anisa walaupun 157. memang nggak jadi dibunuh, nggak diserupakan gitu kan? Oke, saya buka dulu, Pak. Saya buka dulu. An-Nisa ayat berapa tadi? 157. 157. Bisa. 157. An-Nisa ayat. Mana? Benar. Iya, betul. Itu yang tadi saya baca itu. Iya. Di situ Yahudi berkata, sesungguhnya kami membunuh Al-Masih. Nah, betul. Ah, Maryam. oke. Walaupun memang diserupakan ya kan, betul nggak? Nah, kenapa saya katakan ya, berdasarkan dalil di dalam kitab saudara dan berdasarkan fakta sejarah atau tradisi atau hukum di dalam Yahudi bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena gini saudaraku, orang Yahudi nggak mungkin mengatakan seperti itu. Mohon maaf dengan segala hormat, itu berdasarkan hukum di dalam Yahudi. Orang Yahudi tidak mungkin mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Gak kan, itu mustahil. Karena apa? Al-Masih ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juru selamat, dalam bahasa Ibrani Mesias, dalam bahasa Yunani Kristos. Jadi gak mungkin orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Mesias. Gak akan mungkin saudaraku. Karena kalau orang-orang ahli Taurat atau orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Al-Masih, gak mungkin mereka bunuh. Gak mungkin mereka salibkan. Walaupun mau diserupakan atau embel-embelnya atau apa, gak mungkin orang Yahudi bilang gitu. Justru tahu nggak kamu, orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus karena nggak percaya Yesus itu Mesias atau Al-Masih. Karena gini, di Markus 14 ya, ayat 60 saya baca. Ini ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, karena sebelumnya kan orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah mau menangkap Tuhan Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh. Karena apa? Tuhan Yesus sering mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, puncaknya ketika Tuhan sudah diadili nih di depan para ahli Taurat, imam-imam kepala. Ini perkataan atau pertanyaan dari imam besar ya. Markus 14 ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Ya. "Apakah engkau Al-Masih, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus atau dia harus dihukum mati. Jadi inilah ya puncak penyaliban itu, karena mereka gak percaya dia adalah Mesias, dia adalah Al-Masih. Jadi gak mungkin orang Yahudi mengatakan seperti itu, kami telah membunuh Al-Masih atau Mesias. Justru karena mereka gak percaya Yesus itu Mesias atau Al-Masih, makanya mereka menganggap Yesus menghujat, menyamakan dirinya dengan Mesias, menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Karena Mesias itu hanya Allah itu sendiri, karena ada firman-Nya.